Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Pimpinan, serta rekan sejawat yang saya banggakan. Bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Saat bencana terjadi, ada satu profesi yang berdiri di garis paling depan di antara bahaya dan di antara banyaknya korban. Profesi tersebut adalah perawat. Seringkali, peran perawat hanya dianggap sebagai pelaksana di lapangan dan sebagai pemberi pertolongan pertama. Namun pada kenyataannya, peran perawat jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Hari ini, bersama saya Marta Agavi Sihotang, mahasiswi program studi Sarjana Keperawatan Institut Kesehatan Sumatera Utara, ingin menegaskan bahwa perawat bukan hanya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari penentu kebijakan dalam manajemen bencana. Ada satu kenyataan yang paling sering terabaikan, yang dimana perawat bukan hanya sebagai tangan yang menolong saat bencana itu terjadi, tetapi juga menjadi mata yang melihat, menjadi telinga yang mendengar, dan menjadi pemikiran yang memahami kebutuhan sesungguhnya saat bencana itu terjadi. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa justru suara yang paling dekat dengan korban justru paling jarang didengar saat perumusan kebijakan manajemen bencana itu sendiri? Di sini data berbicara dengan sangat jelas, yang dimana World Health Organization State of the World Nursing menegaskan bahwa penguatan sistem keperawatan serta kesiapsiagaan dan respon bencana tidak akan mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif perawat. Begitu pula dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa ribuan bencana alam yang dialami oleh negara Indonesia setiap tahunnya dikarenakan letak geografis dan juga perubahan iklimnya. Yang artinya negara kita ini membutuhkan kebijakan yang benar-benar disusun berdasarkan realitas lapangan dan pengalaman nyata di lapangan. Dan kita tentunya tahu bahwa pengalaman nyata di lapangan itu dimiliki oleh profesi perawat. Kita semua tahu bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat di lokasi bencana akan menjadi data dan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sayangnya, pengalaman tersebut hanya berhenti pada laporan dan tidak menjadi dasar dalam pembentukan ataupun penyusunan kebijakan manajemen bencana itu sendiri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengusulkan beberapa usulan konkret yang dapat menjadi langkah strategis dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana. Yang pertama, wajibkan keterlibatan perawat dalam perumusan kebijakan manajemen bencana dari tingkat rumah sakit, pemerintah daerah hingga nasional. Yang kedua, kami mengusulkan pengumpulan data berbasis seperti bukti, data pengalaman dan penanggulangan bencana dari seluruh fasilitas kesehatan, yang dimana data tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan ataupun penyusunan kebijakan dalam manajemen bencana. Yang ketiga, kami mengusulkan penambahan layanan indikator kesehatan bagi para kelompok rentan, penyandang disabilitas, kesehatan jiwa, dan kesehatan reproduksi. Rekan yang saya banggakan, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang terdengar hebat saat di ruangan rapat, tetapi kebijakan yang baik itu ialah kebijakan yang mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sudah saatnya kita berani bersuara, berani tampil, dan berani duduk di meja perumusan kebijakan manajemen bencana. Kita tentunya tahu bahwa dampak dari kebijakan yang disusun tanpa keterlibatan perawat hanya akan menjadi kebijakan yang tidak efektif dan jauh dari realitas lapangan. Mari kita buka ruang seluas-luasnya bagi suara perawat. Kita wujudkan bersama peran strategis ini, karena kebijakan yang baik datang dari data yang benar. Dan data yang benar datang dari perawat yang selalu berjuang di garis paling depan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.